Assalamualaikum Ustadz Muhammad Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ini menjelang maghrib sore hari ini. Di sana hari Kamis ya Ustadz. Banyak Kamis ya, hari Kamis di sana. Ya, beginilah di sini hari Jumat pagi. Bang Ustadz Joban, kemarin saya lihat itu ya sharing dari Ustadz Muhammad Joban. Banyak kali orang yang sekarang convert ya, agama. Kemarin Roberto David Villeta, kalau Villeta. Yes. Apa yang menyebabkan, nampaknya nih orang dari Brazil atau dari mana Ustadz Joban, Roberto David Villela ini menyebabkan dia harus masuk agama Islam karena sudah cukup ilmu dan keyakinannya. Mungkin awal kisah kita pagi ini Ustadz. Iya. Jadi 7 bulan yang lalu lah, Roberto ini Texas. SMS, I want to learn about Islam, gitu kan. Oke, saya bilang. Terus selalu saya tanya juga, dia bilang saya confused katanya. Saya itu selalu bingung tentang agama saya ini. Ya, satu itu, terutama tentang ketuhanan Nabi Isa. Yang kemudian saya lihat teman-teman saya itu kalau musalat dia mencuci tangan dan sebagainya. Kemudian tiap hari Jumat mereka miss katanya. Saya kemana ke masjid. Saya ini saya ke gereja bisa dihitung katanya, gitu kan. Jadi karena komitmen kuliah itu akhirnya alhamdulillah kemarin dibilang I'm ready no. Ya, dia sudah baca Quran, saya ketemu. Alhamdulillah. Ya. Jadi mereka dia melihat kenyataan kehidupan sehari. Jadi kalau kita lihat di sini memang kontras ya. Karena mungkin kita ini sedikit, jadi Muslim itu kelihatan dari segi ya komitmen dengan agamanya, kelihatan dari segi akhlaknya, ya itu yang membuat dia tertegun. Luar biasa. Ustadz, ini ada pesan juga dari pendengar. Tolong dong ditanyakan ke Ustadz Joban, kenapa hari Jumat tuh kita baca, dianjurkan baca surat Al-Kahfi. Saya bilang ya, surat goa itu kan macam orang ketutup batu itu kan. Kita ini banyak orang lagi kebingungan, batu ini gimana dibuka masalah kita ini. Nah, apa yang Ustadz bisa ingatkan tentang satu kisah Al-Kahfi ini sehingga kita dihimbau untuk membaca surat ini di hari Jumat atau malam Jumat, Ustaz? Sedikit ya, Ustaz. Yang pertama memang Jumat ini kan hari istimewa ya, hari di mana Allah SWT menciptakan Nabi Adam, hari Nabi Adam diterima tobatnya. Hari Jumat juga nanti akan menjadi hari kiamat. Nah, kemudian juga tiap hari Jumat nanti ada pertemuan ya, party dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana berkumpul semua para nabi, ya, kita akan mendengarkan suara Nabi Daud ya, yang Nabi Daud itu bentuknya bukan main sehingga burung-burung sudah ikut mendengarkan sampai kadang-kadang ada yang mati karena kelaparan, dia lupa ya, karena indahnya dan segala keindahan. Surat Kahfi juga karena ada beberapa hikmah surat Kahfi, di antaranya kata Nabi, barang siapa orang yang hafal 10 pertama dari surat Kahfi, maka dia akan selamat dari gangguan Dajjal nanti. Ya, karena kalau kita lihat surat Kahfi ini ada 3 kisah kan, 4 kisah. 4 kisah ini semua menunjukkan sesuatu yang penting dalam hidup ini. Kisah pertama adalah kalau kita kasih judul, bagaimana kita menghadapi fitnah agama. Jadi ketika orang itu beriman, itu banyak sekali gangguannya. Maka Ashabul Kahfi itu kebanyakan 7 orang itu, 7 anak muda itu dari golongan elit ya, anak menteri, anak ini. Mereka mau meninggalkan kehidupan yang indah gitu demi untuk menjaga agamanya. Kemudian kisah orang yang punya kebun itu kisah fitnahnya dunia. Gitu kan. Kemudian Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu fitnahnya ilmu. Orang punya ilmu pun kadang-kadang akan tiba rasa sombong. Kemudian yang terakhir kisah Dzulkarnain. Kisah Dzulkarnain ini menunjukkan kalau orang berkuasa itu banyak fitnah sekali. Orang biasanya bersifat zalim dan sebagainya. Tapi Dzulkarnain itu luar biasa kerajaannya, kekuasaannya, tapi dia bisa yakin keadilan. Dan di samping itu memang juga ada hadis, barang siapa yang baca surat Kahfi
itu kubur akan memberikan cahaya di kuburan nanti. Masya Allah. Ya. Ada seorang sahabat dulu, dia kan jalan tuh mau ke masjid tuh, karena di kampungnya jauh kan. Kadang-kadang mereka tertidur tengah jalan. Nah, di situ banyak kuburan. Sebelum dia tidur, dia baca surat Kahfi. Gitu kan. Nah, di dalam mimpinya banyak orang-orang di kuburan mengucapkan terima kasih pada dia karena tiba-tiba ada cahaya di kuburan-kuburan mereka itu. Ya, luar biasa. Ya, mudah-mudahan dengan Al-Kahfi ini dapat menyelesaikan ikhtiar kita terhadap berbagai masalah. Masya Allah, Ustaz, jawaban berita langit yang akan disampaikan pagi hari ini ke pendengar ini apa, Ustaz? Mungkin sudah disiapkan, Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya, ya, insya Allah. Jadi insya Allah kita ini sebentar lagi akan kedatangan tamu besar ya. Tamu yang biasa tiap tahun datang. Yang tamu ini luar biasa dari segi statusnya, kedudukannya. Dan juga tamu yang membawa banyak sekali berkah. Banyak sekali rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tamu Ramadan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa kita sudah siap menghadapi tamu ini? Baik. Nah, kalau kita pelajari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Ramadan ini, ada 3 tujuan pokok puasa itu. Yang pertama adalah untuk membina orang-orang yang bertakwa secara individu, ya. Yang kedua secara sosial. Yang ketiga untuk membina manusia-manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita bisa lihat di akhir ayat ya 183, 185, 187. Ya. Mari yang pertama untuk membina manusia yang bertakwa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, itu diulangi dalam Al-Quran 360 kali. Ayyuha 120. Nah, jadi kata-kata alat untuk memanggil dalam bahasa Arab. Jadi ya akhi Ihsan, ya akhi Angga, ya, itu keduanya. Tapi ya ini untuk memanggil orang yang dekat, orang yang tengah-tengah, orang yang jauh. Jadi seolah-olah Allah mengatakan, hei yang imannya 100%, 70%, 5% kata Allah, ya saya panggil kamu. I don't care, how much beriman, ya. Pada saat itu maka Ramadan ini, subhanallah, coba hari-hari pertama itu orang yang nggak pernah salat, orang yang peminum obat itu mulai agak sadar, dia kembali, ya, masjid penuh, dan orang dulu kita kalau lihat orang fakir miskin ya kita kadang-kadang lewat saja. Di Ramadan kita ingin ngasih, ya. Nah, oleh karena itu maka Allah SWT tidak memperkirakan. Jadi iman berapun ini kesempatan yang luar biasa. Nah, la'allakum tattaqun, la'allakum artinya barangkali. Artinya hoping, maybe. Artinya tidak semua. Tattaqun, kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kenapa takwa ini? Yang pertama, dengan takwa kita akan hidup senang, bahagia, dan senang. Karena Allah mengatakan, karena barang siapa yang bertakwa, Allah akan mudahkan segala urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa, Allah akan tingkatkan ilmunya. Wa yu'allimukumullah, Allah akan ajarkan ilmu. Orang yang bertakwa, Allah SWT akan berikan solusi kepada masalah yang hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberi rezeki dari sumber yang tidak apa saja. Jadi la'allakum tuflihun, orang yang takwa itu akan bahagia semua. Di samping juga nanti di akhirat. Ini boarding pass untuk surga itu takwa. Fasiqal ladzina taqaw ilal jannah. Ayat innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Fi jannatin wa na'im. Semua kalau Allah bicara surga pasti di sebelumnya disebut dengan takwa. Nah, untuk ke surga ini orang tidak mungkin tanpa dosanya terhapus dulu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah
وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَسَارِعُوا. Cepat-cepat, jangan ditunda-tunda. Untuk apa? Ila maghfiratin, untuk mendapatkan ampunan, and then surga baru. Kan? Nah, kira-kira begini. Kalau kita umur kita 60 tahun, right? Kalau setiap hari kita tidur 8 jam, berarti apa? 20 tahun itu waktu habis untuk apa? Untuk tidur. Ya. Sisanya untuk apa? Untuk kerja, untuk makan, minum, jalan-jalan. Right? Ibadahnya berapa kira-kira? Nah, kalau kita mikir kalkulasi, paling 10%. Ya. Yang 10% itu berapa yang kira-kira diterima? Salat kita, puasa kita, right? Zakat kita, belum tentu itu. Jadi impossible. Jadi impossible kita ini can make it, bisa ke surga. Oleh karena itu Allah SWT, karena Allah tahu dan Dia Maha Pemurah, Maha Penyayang, maka Allah SWT memberikan suatu kesempatan yang luar biasa. Kata Allah, I know you will not make it, tapi aku kasih kesempatan. Baik. Apa itu? Masa bulan Ramadan. Karena kita ini akan mudik kan? Mudik. Orang itu kalau mudik biasanya siap-siapnya kan dari mulai awal puasa itu. Sampai Lebaran sudah siap semua. Apapun dibawanya. Kadang-kadang ada orang nggak mau mudik. Nah, kenapa? Ada bawaan katanya. Cukup hari ini. Nggak mau. Nah kita ini kan mudik. Ini mudik yang one way ticket. Ayat dialihkan kembali lagi. Nah kita mana siap? Oleh karena itu maka kalau kita baca pahala-pahala Ramadan selalu sama. Coba yang pertama, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman. Ya Allah, engkau tadi panggil aku ya Allah. Ya alladzina amanu. Saya ini mukmin. Saya berpuasa hanya untuk kamu. Wa ihtisaban, mengharapkan pahala. Sampai juga muhasabah, merenungkan dosa-dosa kita. Ghufira ma taqaddam. Allah ampuni semua. Ma artinya whatever. Semua yang berlalu dari dosa kita diampuni semuanya. Allah. Satu. Kemudian yang kedua hadisnya sama, hanya awalnya berubah. Man qoma. Jadi kan man shoma. Siapa saja yang berpuasa. Sekarang man qoma. Barang siapa yang menghidupkan malamnya. Tarawih, tahajud, witir, baca Quran di malam hari. Imanan wa ihtisaban. Sama dasarnya. Iman dan mengharapkan pahala. Ghufira ma taqaddam. Allah. Semua dosanya dihapus. Allah. Zero. No lagi. Apalagi misalnya 10 terakhir. Man qoma lailatul qadar. Barang siapa orang yang menggunakan waktu malam terakhir, 10 terakhir, ya, dengan dasar iman dan mengharapkan pahala, ghufira ma taqaddam. Jadi oleh karena itu maka alangkah celakanya, alangkah ruginya orang yang oleh Allah dikasih kesempatan untuk bisa bawa bekal untuk mudik ke akhirat, ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu maka, nah untuk bisa itu nggak mungkin langsung di awal Ramadan, mulai dari sekarang. Kita aja kalau Pak Ihsan mau ikut Olimpik misalnya, Olimpiade, atau ikut balap, saya tiap hari tidur, makan. Ikut balap gimana? Kalah. Langsung kram kan? Langsung kram. Ya, makanya lihat orang-orang atletik itu sebelum dia olahraga, sebelum dia ikut terjun dan latihan dulu. Nah demikian juga puasa. Kenapa Nabi membanyakan puasa di bulan Sya'ban? Jadi kita mulai dari sekarang, kita mulai puasa paling tidak Senin Kamis, atau puasa yang lebih sudah lewat kemarin. Nah, kemudian mulai kita baca Quran, mulai kita bangun malam, sehingga ketika Ramadan datang kita ini sudah siap. Makanya Nabi pernah naik mimbar, sahabat kaget karena setiap naik bisa bilang amin. Yang kedua amin, ketiga amin. Itu kan sahabat tanya Rasulullah, kenapa?
setelah Jibril ketika saya naik pertama, dibilang rogima anfurujulin. Celakalah seorang yang mendapatkan orang tuanya sudah tua, tapi tidak membuat mereka memasukkan dia ke surga. Masya Allah. Artinya, subhanallah, kita diberikan umur panjang. Orang tua kita sudah 70 tahun, kita 40 tahun, 50 tahun. Kita tidak berkhidmat, tidak bakti pada mereka, tidak membahagiakan mereka. Itulah orang yang celaka. Kata, bayangkan yang bacakan doa Jibril, yang aminkan Rasulullah SAW. Masya Allah. Yang kedua, ya, celakalah orang yang nama saya disebut tidak mau membacakan salawat kepada aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang terakhir, man adraka Ramadan. Orang yang dikasih kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan, tapi Ramadan selesai, dosa-dosanya tidak terhapus. Kenapa? Karena dia nggak serius. Subhanallah. Ya, nah itu tujuan yang pertama, untuk membina manusia yang bertakwa secara individu. Yang kedua adalah juga kalau kita baca di ayat 83-nya, la'allahum yattaqun, agar mereka. Jadi kalau yang pertama tadi hablum minallah, kita mengadakan salawat, puasa, zakat, tarawih sebagainya. Yang kedua adalah hubungan kita dengan sesama manusia, dengan orang tua kita. Oleh karena itu kan ketika Lailatul Qadar itu insya Allah semuanya akan diterima amalannya, kecuali 4 orang. Apa tuh? Siapa itu? Mudminu khamr. Orang yang adiktif dengan minuman. Ya, artinya puasa pun nggak berhenti dia minum. Yang kedua, orang yang tidak bakti kepada dua orang tua. Hati-hati. Masya Allah. Yang ketiga, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Baik dengan sesama keluarga ataupun dengan sesama muslim. Makanya para pendengar sekalian, hati-hati. Jangan sampai kita masuk Ramadan, kita masih musuh-musuhan. Masih nggak akur. Sama saudara kita, amal kita, siapa saja. Karena semua itu amal kita akan menggantung antara langit dan bumi. Yang akan dinaikkan. Bayangkan coba kita tarawih, kita semuanya hanya karena itu tertahan. Gimana kalau kita mati? Gitu kan? Oleh karena itu saya masih ingat dulu orang tua saya, kalau mau jalan bulan puasa itu, saya dibawa ke rumah-rumah keluarga semua, paman saya, adik saya, untuk maaf-maafan ya. Jadi oleh karena itu juga Ramadan ini menciptakan manusia yang damai, damai dengan siapapun, punya akhlak yang baik. Kadang-kadang orang Ramadan akhlaknya malah tambah pemarah, lain nggak sopan. Assalamualaikum, nggak senyum ya. Lama lagi puasa kan. Iya. Nah yang terakhir, la'allakum tashkurun, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Hendaklah kamu sempurnakan Ramadan itu 230 tahun. Kemudian apa? Walitukabbirullah, bertakbir. Kenapa takbir? Karena agama-agama lain itu pas mereka mengadakan hari rayanya itu mulai lupa sama Allah. Pesta-pesta, minum-minum. Kita enggak. Begitu selesai Ramadan, yang pertama bukan makan ketupat dulu. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa takbir? Yang pertama, untuk menunjukkan kita ini Alhamdulillah menang. Karena selama bulan puasa itu kita sudah lagi perang kan, perang melawan hawa nafsu, perang melawan setan. Nah kita menang. Kalau menang kan takbir Allahu Akbar. Ya, jadi makanya kalau orang nggak puasa mau ikut lebaran, perang dengan siapa kamu? Ya, nggak perang mau takbir. Yang kedua untuk mensyukuri. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Saya ini bisa puasa, bisa tarawih, bisa qiyamul lail, sedekah karena kamu ya Allah. La'allakum tashkurun. Aku menjadi insyaallah segala nikmat yang kau berikan aku gunakan untuk mencapai keridhaanmu. Jadi itulah 3 pokok utama bulan Ramadan, yaitu menciptakan seorang yang bertakwa secara individu, secara sosial,
dan juga menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita mulai sekarang kita siapkan baik agar supaya kita nggak kerap. Dan supaya karena yang menjadi penyakit apa? Itu orang biasanya awal Ramadan itu masih penuh. Itu. Ya. Setelah seminggu kosong mulai. Kemudian juga ini perhatian untuk para pendengar, hati-hati. Orang itu kalau ikut balap lari, yang menang siapa? Yang terakhir kan. Betul. Jadi kadang-kadang kita pas terakhir, pas yang menentukan, kita sibuk shopping. Beli ini, beli itu, persiapan mudik. Makanya kalau kita mau mudik, siapkan sekarang. Sehingga bulan puasa itu sudah nggak ingat lagi masalah kerjaan. Itu belanja sekarang kalau mau. Ya, mudah-mudahan. Amin. Amin. Balik Ramadan, salimin, aminin, aminin. Amin. Amin ya Rabb alamin. Amin. Terima kasih Ustaz Joban. Udah di Masjid Redmond nih, jam 10 menit lagi azan maghrib kalau nggak salah sana ya. Sebentar, nggak 2 menit lagi. Oh 2 menit lagi, oke. InsyaAllah salam kami pada pendengar juga. Banyak pendengar di Amerika Ustaz. Ini sekarang aja ada 38 ini pendengar yang streaming nih. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Joban di tengah dinginnya settle. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kesehatan. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.